Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila hari ini di hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi dan abang kakak diberikan kemudahan untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, abang kakak untuk hari ini kita masuk di tema yang baru, tema 7 kepemimpinan. Subtema 1 pemimpin di sekitarku. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Nah, silahkan abang kakak ya dipersiapkan buku tema 7-nya di subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, abang kakak kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, abang kakak banyak ya pemimpin yang ada di sekitar kita. Misalnya diawali dari yang lingkungan paling kecil, nah itu di lingkungan keluarga ya. Pemimpin dalam keluarga kita itu adalah ya orang tua, itu adalah ayah sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat ya ada ketua RT, ada ketua RW, ada lurah, kepala desa, kemudian ada wali kota, bupati ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah ya pemimpin kita adalah kepala sekolah. Nah, kalau sampai kepada lingkungan yang lebih besar lagi yaitu di negara kita, nah kita dipimpin oleh seorang presiden. Nah, jadi banyak ya pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pada kegiatan membaca berikut ini kita akan membaca teks bacaan Ibu RT Sang Pemersatu ya. Nah, abang kakak silahkan dibuka bukunya ya di subtema 1 pembelajaran 1. Miss akan bacakan, abang kakak simak dengan baik ya. Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga.
Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama berbagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, abang kakak semuanya, nah itu tadi teks bacaan ya tentang Ibu Erika ya, Ketua RT di Kampung Sehat Melati ya. Nah, dia dapat menyatukan warga. Nah, dengan kepemimpinannya Bu Erika berhasil menyatukan warga ya. Dia dapat melibatkan seluruh warga dalam kegiatan senam sehat yang dilaksanakan ya secara rutin, kemudian kerja bakti. Nah, bahkan Bu Erika ya mengajak ya warga untuk mendirikan pos pelayanan terpadu. Nah, Ibu Erika mengajak warga ya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Nah, untuk mewujudkan itu semua ya tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi seluruh warga masyarakat harus turut berperan serta ya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan masyarakat yang sejahtera. Nah, jadi Ibu Erika selaku Ketua RT ya beliau ya berhasil ya menjadikan Kampung Sehat
Melati ya yang didukung oleh warganya menjadi kampung percontohan. Jadi dalam pidatonya ya Ibu Erika mengajak seluruh warga untuk berperan serta untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta masyarakat yang sejahtera ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini ya pertemuan mereka ya dalam kegiatan kebersamaan mereka tersebutlah Ibu Erika berpidato menyampaikan ya ajakannya kepada seluruh warga masyarakat Kampung Sehat Melati ya Abang Kakak. Nah, sekarang berdasarkan teks tersebut Abang Kakak akan diberikan latihan ya berikut ini. Nah, silahkan Abang Kakak jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama ya berdasarkan teks Ibu RT sang pemersatu tadi, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Nah, tadi Abang Kakak kan sudah dengar ya teks bacaan yang Miss bacakan. Nah, kemudian siapa pendengar pidatonya? Nah, tadi Miss juga sudah jelaskan. Nah, kemudian bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan tersebut. Nah, silahkan Abang Kakak kerjakan latihannya dan jangan lupa nanti kirim melalui WA Miss Carmila ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ya kita akan membedakan perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas ya. Jadi di sini ini yang sebelum pubertas ya, ada teman kita di sini Udin. Kemudian nah di sini adalah laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas. Nah, kita akan lihat perbedaan fisik tersebut. Yang pertama, nah dari segi bentuk tubuh berubah. Nah, Abang Kakak ya. Jadi ketika seorang anak laki-laki sudah mengalami masa pubertas, maka bentuk tubuhnya akan berubah ya, dimana dadanya akan lebih bidang atau melebar. Nah, kemudian mulai tumbuh bulu dan jerawat. Nah, jadi ada sebagian itu mulai tumbuh jerawat, kemudian tumbuh bulu-bulu di misalnya kumis ya, janggut, kemudian bulu ketiak dan bulu di alat kelamin ya. Nah, kemudian perubahan suara. Nah, ini ya suara juga semakin membesar. Nah, kemudian produksi keringat akan lebih meningkat ya. Nah, itu kalau pada anak laki-laki ya. Nah, anak perempuan juga mengalami perubahan fisik ya setelah mengalami masa pubertas ya. Misalnya ini ya, mulai suaranya itu menjadi lebih melengking ya, kemudian juga mulai tumbuh bulu dan jerawat ya. Nah, misalnya di bagian ketiak dan alat kelamin ya, jadi mengalami perubahan suara juga. Kemudian produksi keringat juga lebih meningkat. Kemudian dadanya juga akan lebih ini ya, payudaranya akan mulai tumbuh. Jadi terjadi perubahan fisik ya baik anak laki-laki maupun perempuan ketika masuk ke masa pubertas ya. Nah, Abang Kakak ya, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Nah, jadi Abang Kakak yang sudah mengalami masa pubertas ya, nah pasti sudah merasakannya ya, perubahan-perubahan fisik tersebut. Nah, apa yang dapat kita lakukan atau dapat kita sikapi? Nah, yang pertama menjaga kebersihan tubuh. Nah, dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu lebih meningkat daripada biasanya ya. Nah, akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, maka mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Jadi kita gunakan pakaian yang dia bahannya itu lebih mudah menyerap
keringat ya. Nah, apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu ya. Jadi ada kan beberapa orang yang dia produksi keringatnya itu berlebih ya, melakukan aktivitas sedikit saja, nah pakaiannya itu sudah basah oleh keringat. Nah, oleh karena itu ya, nah kita segera bersihkan tubuh kita dan gantilah pakaian kita. Nah, pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Nah, jadi oleh karena itu ya, maka sering-seringlah kita ya bersihkan tubuh kita ya, dilap keringatnya. Nah, kalau misalnya pakaian kita sudah basah oleh keringat, maka kita ganti ya. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Nah, Bang Kakak, jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya, memilih makanan yang sehat dan rajin berolahraga dan sering minum air putih ya, perbanyak minum air putih. Jadi Abang Kakak ya, kita kurangi makanan-makanan instan ya, kita harus lebih ke makanan-makanan yang sehat ya, misalnya buah-buahan. Untuk cemilannya itu kita ganti dengan cemilan sehat ya, kita ganti dengan buah-buahan, banyak makan sayur ya. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Nah, di sini untuk yang laki-laki ya, ketika sudah mengalami mimpi basah, maka organ reproduksinya itu sudah bisa memproduksi sel sperma. Nah, begitu juga dengan yang perempuan, nah itu sudah memproduksi sel telur. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bang Kakak, jadi dalam pergaulan antara kaum laki-laki dengan wanita itu ya harus ini ya yang wajar ya, dalam batas yang wajar. Nah, kita dilarang berdua-duaan, bahkan ya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ya yang artinya itu janganlah ya seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Jadi kita dilarang berdua-duaan ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Jadi harus ada ya temannya gitu ya, harus ada mahramnya ya Bang Kakak. Nah, dalam bergaul jadi memang harus benar-benar dijaga ya, tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Nah, saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Nah, Abang Kakak, jadi kalau untuk saat ini ya, untuk mencari bacaan ataupun tontonan itu sudah mudah sekali ya, kita melalui internet. Nah, untuk itu ya Abang Kakak pilihlah bacaan atau tontonan itu yang memang sesuai dengan umur Abang Kakak gitu ya. Jadi hindari membaca dan menonton tontonan dewasa ya. Nah, kemudian yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Ya, jadi Abang Kakak perbanyak beribadah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan begitu ya kita akan mematuhi aturan-aturan agama. Bahkan ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu diatur di dalam agama ya. Nah, kita lanjutkan ke materi SBDP ya, ayo bernyanyi. Nah, berikut ini ya ada ya lagu Ibu Kita Kartini. Nah, Abang Kakak semuanya pastinya sudah tahu ya lagu Ibu Kita Kartini. Nah, mari sama-sama kita nyanyikan, dengarkan video berikut ini.
Nah, itu tadi lagu Ibu Kita Kartini ya yang sama-sama sudah kita nyanyikan ya, lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman. Nah, Abang Kakak pasti semuanya tahu ya siapa Ibu Kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau adalah ya seorang tokoh pejuang wanita ya, yang memperjuangkan ya kaum wanita. Jadi beliau merupakan ya keturunan bangsawan Jawa. Nah, beliau memiliki kesempatan ya untuk menempuh pendidikan ya, berbeda dengan anak-anak perempuan lain di kampungnya yang biasanya itu dipingit di rumah ya. Nah, jadi beliau mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, sehingga beliau mampu ya berbahasa Belanda, dan beliau rajin menulis surat, berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Nah, jadi kebanyakan surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini ini berisi tentang keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju ya. Jadi kebiasaan wanita yang harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu itu diungkapkannya dalam surat-surat Kartini. Nah, kumpulan surat-surat Kartini ini ya yang dikumpulkan menjadi satu. Nah, yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi Ibu Kita Kartini ini merupakan tokoh pejuang wanita yang memperjuangkan wanita. Nah, beliau mendirikan sekolah perempuan. Nah, dengan perjuangan beliau ya kemudian kita anak perempuan bisa ya menikmati pendidikan ya Abang Kakak. Nah, Abang Kakak, itulah materi kita hari ini. Tadi di materi bahasa Indonesia ya kita mempelajari tentang pidato, kemudian di materi IPA kita mempelajari tentang perbedaan ciri fisik ya anak laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas, dan kemudian kita sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, Abang Kakak, Miss ingatkan kembali untuk dikerjakan latihan-latihannya ya. Dan jangan lupa kirimkan melalui WA Miss. Nah, untuk latihan tema 6 dan matematika masih ada beberapa yang belum mengirimkan ya kepada Miss Karmila. Nah, Miss harapkan Abang Kakak segera mengirimkannya ya, karena latihan-latihan tersebut nah itu sangat penting untuk nilai harian Abang Kakak semuanya. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan ibadah harian, dan tetap semangat belajarnya di rumah. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.